Halo semuanya, Salve, Shalom. Perkenalkan nama saya Marcella Octaviana Cinta. Nama saya Ardianus Carlo dari Saya Franciscus Antonialis. Perkenalkan nama saya Sofia Cini. Shalom, selamat pagi. Di dalam kesempatan ini saya akan memaparkan makalah kami yang berjudul Peran Ilmu Sosial Dasar dalam Membentuk Mahasiswa Katolik yang Berjiwa Sosial dan Humanis. Saya sendiri akan membahas bagian dari pendahuluan, latar belakang, dan rumusan masalah. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, kami dari kelompok 1 bisa menyelesaikan makalah kami dengan sebaik mungkin. Pada bagian pertama, bagian latar belakang dari makalah kami. Yang pertama, latar belakang kami ambil ada 3 poin yang melatar belakangi. Yang bagian pertama, yang satu adalah mengembangkan kepekaan terhadap persoalan sosial yang tidak hanya unggul secara akademis. Ini merupakan tujuan pentingnya dalam pendidikan yang holistik. Adapun beberapa kepekaan sosial yang kami ambil, salah satunya membangun empati, yang mana membangun empati itu sendiri adalah bagaimana kita memiliki kepekaan sosial, membantu individu memahami dan merasakan pengalaman orang lain sehingga mereka dapat empati dan peduli terhadap kebutuhan dan masalah orang lain. Ya, seperti itu. Itu poin dari membangun empati. Yang seterusnya ada poin kedua, mengembangkan keterampilan sosial. Mengembangkan kepekaan. Ya, ini juga salah satu bagaimana tujuan dari makalah kami, yaitu mengembangkan kepekaan sosial untuk membantu individu ataupun secara kelompok mahasiswa Katolik. Yang penting seperti berkomunikasi dan kerja sama tim dan resolusi konflik. Selanjutnya ada poin ketiga, meningkatkan keterlibatan masyarakat, yang mana ini akan meningkatkan individu itu sendiri, pribadi itu sendiri yang akan mengacu kepada kepekaan terhadap persoalan sosial, yang mana lebih cenderung terlibat dalam kegiatan masyarakat dan berkontribusi pada perubahan yang positif. Yang keempat, poin yang keempat seterusnya ada membangun karakter yang baik. Kepekaan sosial juga merupakan bagian penting dari membangun karakter yang baik, mencangkup nilai-nilai seperti empati, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Seperti itu. Seterusnya yang terakhir ada yang kelima, mempersiapkan masa depan yang lebih baik dengan mengembangkan kepekaan sosial individu, yaitu bagaimana mereka dapat mempersiapkan diri untuk mewujud atau menjadi warga negara yang aktif dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Seperti itu, teman-teman. Dalam konteks pendidikan, mengembangkan kepekaan sosial dapat dilakukan melalui berbagai cara yang efektif. Kami di sini ambil contoh seperti 1, pembelajaran berbasis proyek, 2, diskusi dan relevasi, dan yang ketiga ada keterlibatan di lingkungan masyarakat. Oke, dengan demikian kepekaan sosial dapat menjadi bagian penting dari pendidikan yang holistik dan membantu siswa menjadi individu yang lebih peduli dan berkontribusi pada masyarakat. Ya, itulah latar belakang dari makalah kami, yang mana kami sesuaikan dari judul makalah kami itu sendiri. Ya, itu tadi poin yang pertama ya teman-teman dari latar belakang. Yang kedua ini adalah poin yang kedua dari latar belakang makalah kami, ada peran mahasiswa Katolik yang memiliki strategis dalam menumbuhkan kepekaan dan nilai sosial kemanusiaan.
Ini dapat diartikan sebagai upaya mahasiswa Katolik ya untuk menjadi agen perubahan yang positif dalam lingkungan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran itu sendiri teman-teman, dan juga empati tadi, dan tindakan nyata terhadap isu-isu sosial dan kemanusiaan. Mahasiswa Katolik dapat memainkan peran strategis dalam menumbuhkan kepekaan dan nilai-nilai sosial kemanusiaan melalui beberapa cara yang telah kami masukkan dalam makalah kami. Yang pertama ada pendidikan dan kesadaran, yang mana mahasiswa-mahasiswi Katolik dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang isu-isu soal sosial dan kemanusiaan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang kedua ada aksi sosial, di mana mahasiswa Katolik dapat terlibat dalam aksi sosial seperti kegiatan sukarela. Selain itu ada juga penggalangan dana dan advoksi untuk isu-isu sosial dan kemanusiaan. Dan yang ketiga ada pembinaan dan pendampingan, di mana mahasiswa Katolik dapat membina dan mendampingi masyarakat dan membutuhkan seperti anak-anak jalanan, kaum miskin, dan contoh lain-lainnya seperti itu teman-teman ya, bisa dijabarkan lagi secara luas. Yang keempat ada pengembangan komunitas. Ada mahasiswa Katolik dapat membantu mengembangkan komunitas itu sendiri, yang mana di sini adalah mahasiswa dituntut untuk mengembangkan komunitas yang lebih peduli dan berempati terhadap sesama melalui kegiatan-kegiatan komunitas itu sendiri. Dan yang kelima ada advokasi dan kampanye, yang mana yang ini memiliki poin bahwa kita mahasiswa Katolik sendiri dapat melakukan advokasi dan kampanye untuk isu-isu sosial dan kemanusiaan seperti keadilan sosial dan hak asasi manusia di lingkungan hidup kita dan lingkungan masyarakat seperti teman-teman. Selanjutnya ada poin yang keenam, pembinaan spiritual. Yang sini juga bertujuan bahwa mahasiswa Katolik dapat membina situasi yang lebih mendalam dan berorientasi pada pelayanan dan juga kepada sesama di lingkungan masyarakat dan lingkungan kampusnya. Dengan demikian mahasiswa Katolik dapat menjadi agen perubahan yang positif teman-teman, dengan beberapa strategis yang kami ambil. Ada 6 poin yang sudah saya jabarkan tadi. Itu tadi poin yang kedua dari latar belakang makalah kami. Selanjutnya ada poin yang terakhir, yang ketiga, yaitu relevansi ilmu sosial dasar dengan ajaran sosial gereja, terletak pada penekanan keduanya terhadap martabat manusia dan keadilan sosial. Nah, dalam konsep ajaran sosial gereja memiliki beberapa aspek seperti relevansi antara ilmu sosial dasar dan ajaran sosial gereja. Yang pertama, aspek relevansi ilmu sosial dasar dan ajaran sosial gereja yaitu tentang martabat manusia, yang mana ilmu sosial dasar sendiri mengakui bahwa manusia memiliki martabat yang inheren dan harus dihormati dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua juga ada ilmu sosial gereja menekankan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sehingga memiliki martabat yang luhur dan harus dihormati. Nah, dari kedua poin ini saling memiliki relevansi atau hubungan keterkaitan, yang mana sama-sama ditekankan tentang menghormati dalam kehidupan sesama manusia seperti itu teman. Yang kedua, relevansinya adalah tentang keadilan sosial, yang mana ISD sendiri menganalisis struktur sosial dan ekonomi yang mempengaruhi keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dan relevansinya dengan ilmu
eh, ajaran sosial gereja yang mana hampir sama teman-teman, menekankan pentingnya keadilan sosial, solidaritas, dan kasih sayang dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Jadi kedua eh, ajaran sosial, ilmu sosial dasar dan ajaran sosial gereja memiliki relevansi dalam keadilan, menekankan tentang keadilan teman-teman. Yang ketiga ada poin solidaritas dan kasih sayang, yang mana ilmu sosial dasar mengakui pentingnya solidaritas dan kasih sayang dalam membangun hubungan sosial yang humanis, dan juga berterkaitan dengan ilmu sosial gereja, yang mana ini bahwa ilmu sosial gereja juga menekankan bahwa kasih sayang dan solidaritas adalah prinsip-prinsip dasar dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan adil sejahtera. Seperti itu teman-teman. Poin terakhir adalah partisipasi dan keterlibatan, yang mana ilmu sosial dasar dan ajaran sosial gereja memiliki hubungan relevansi yang menganalisis pentingnya persepsi dan keterlibatan masyarakat dalam proses membangun. Dan juga ilmu ajaran sosial gereja juga menekankan bahwa partisipasi dan keterlibatan masyarakat adalah penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dengan demikian, ISD dan ASG, ilmu sosial dasar atau ajaran sosial gereja, memiliki relevansi yang kuat dalam menekankan martabat manusia, keadilan sosial, solidaritas, dan kasih sayang. Jadi keduanya bidang ini dapat saling melengkapi dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Nah, seperti itulah teman-teman secara resum 3 poin yang melatar belakangi makalah kami yang sudah saya jabarkan tadi. Latar belakang sudah, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas yang telah saya jabarkan tadi, penyusunan merumuskan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah beberapa contoh kami ambil, ada 3 poin juga. Yang pertama ada bagaimana gambaran mental mahasiswa Katolik dalam konteks jiwa sosial. Dan yang kedua, apa peran jiwa sosial dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa Katolik. Dan yang ketiga, bagaimana sikap humanis mempengaruhi interaksi sosial mahasiswa Katolik. Oke, kita masuk ke poin pertama, yaitu bagaimana gambaran mental mahasiswa Katolik dalam konteks jiwa sosial. Gambaran mental mahasiswa Katolik dalam jiwa konteks sosial yaitu merujuk pada ke kondisi mental, sikap dan perilaku mahasiswa Katolik itu sendiri, yang mana di dalam berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, seperti itu. Yang itu menjadi pertanyaan ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana mahasiswa Katolik memandang dan memproses isu-isu sosial, bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana mereka mengembangkan jiwa sosial yang positif. Dan poin yang kedua, apa peran jiwa sosial dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa Katolik. Peran jiwa sosial dalam kehidupan sehari-hari yaitu mahasiswa merujuk pada kontribusi dan dampak positif yang diberikan oleh jiwa sosial dalam kehidupan mahasiswa Katolik itu sendiri. Jadi adanya pertanyaan ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana jiwa sosial dapat membantu mahasiswa Katolik dalam membangun hubungan sosial yang lebih positif, dalam mengatasi masalah sosial, dan juga dalam berkontribusi pada lingkungan sekitarnya. Dan yang poin ketiga, bagaimana sikap humanis mempengaruhi interaksi sosial mahasiswa Katolik. Nah, sikap humanis ini dalam konteks ini merujuk pada kemampuan mahasiswa Katolik itu sendiri yang bagaimana menggunakan humor dalam berinteraksi dengan orang lain.
Ini bertujuan untuk memahami bagaimana sikap humanis dapat mempengaruhi interaksi sosial mahasiswa Katolik, seperti membangun hubungan yang lebih baik, mengatasi konflik, dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan memahami ketiga poin rumusan yang kami sajikan, yang kami siapkan dalam makalah kami, ini akan dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang bagaimana mahasiswa Katolik dapat mengembangkan jiwa sosial yang positif dan tentunya berkontribusi dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan kampus, juga lingkungan sosial mahasiswa itu sendiri. Baik, itu yang saya paparkan ya secara resum. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya lanjutkan kepada anggota kelompok kami lagi. Salam, salam kasih damai Yesus Kristus memberkati. Salve. Kenalkan, nama saya Franciscus Antoniali, saya dari PKK 5. Di sini saya ingin menjelaskan tujuan penulisan makalah kami. 1. Untuk menggambarkan mental mahasiswa Katolik yang berjiwa sosial. 2. Untuk menganalisis mempengaruhi sikap humoris terhadap interaksi sosial mahasiswa Katolik. 4. Untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya keseimbangan mental sosial dan humoris dalam perkembangan pribadi mahasiswa Katolik. Untuk menggambarkan mental mahasiswa Katolik yang berjiwa sosial. Poin ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi mental dan sikap mahasiswa Katolik yang memiliki jiwa sosial, termasuk bagaimana mereka berpikir, merasa, dan berlaku dalam konteks sosial. 2. Menganalisis peran jiwa sosial dalam kehidupan mahasiswa Katolik adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana jiwa sosial mempengaruhi kehidupan mahasiswa Katolik, termasuk bagaimana jiwa masalah sosial dan kontribusi pada masyarakat. 3. Untuk mengetahui pengaruh sikap humoris terhadap interaksi sosial mahasiswa Katolik. Untuk memahami bagaimana sikap humoris mempengaruhi interaksi sosial mahasiswa Katolik, termasuk bagaimana humor dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik, mengatasi konflik, dan meningkatkan kualitas hidup. 4. Untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya keseimbangan mental, sosial, dan humoris dalam perkembangan pribadi mahasiswa Katolik. Kemampuan untuk berinteraksi dalam beradaptasi dengan orang lain dan humoris. Kemampuan untuk menggunakan humor dalam berinteraksi dalam perkembangan pribadi mahasiswa Katolik, sehingga mereka dapat menjadi individu yang lebih seimbang dan efektif dalam berinteraksi dengan orang lain. Dengan mencapai keempat tujuan penulisan ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mahasiswa Katolik dapat mengembangkan jiwa sosial yang positif, menggunakan humor, dan berinteraksi dalam mencapai keseimbangan mental yang seimbang. Pengertian ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar merupakan cabang ilmu pengetahuan yang bertujuan membantu mahasiswa memahami dan menganalisis fenomena sosial yang membekali individu untuk hidup bermasyarakat secara harmonis dan sebagai agen perubahan sosial berlandaskan nilai-nilai iman dan kemanusiaan. Konsep jiwa sosial dan humanis. Jiwa sosial, pengertian. Jiwa sosial menunjuk pada kemampuan dan kesediaan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain, memahami kebutuhan dan perasaan orang lain, dan berkontribusi pada masyarakat. Ciri-ciri: empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Solidaritas, kesediaan untuk membantu dan mendukung orang lain. Keterlibatan, kesediaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan masyarakat. Komunikatif efektif, kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. Manfaat, membangun hubungan yang positif dengan orang lain, meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat, membantu mengatasi masalah sosial dalam masyarakat. Jiwa humanis. Pengertian jiwa humanis merujuk pada kemampuan dan kesediaan seorang untuk memahami dan menghargai nilai kemanusiaan seperti martabat manusia, keadilan, dan kasih sayang. Ciri-ciri: menghargai martabat manusia, memahami dan menghargai nilai kemanusiaan,
berempati, kemampuan untuk memahami dan merasakan peran orang lain, berkeadilan, kesediaan untuk berperlakuan orang lain dengan adil dan setara, berbelas kasih, kesetiaan untuk membantu dan mendukung orang lain membutuhkan, manfaat, membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, membangun mengatasi masalah sosial dan manusia. Kaitan antara jiwa sosial dan humanis. Kedua saling melengkapi. Jiwa sosial dan humanis saling melengkapi dan dalam membangun hubungan yang positif dengan orang lain dan masyarakat, berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan. Keduanya berfokus pada nilai kemanusiaan seperti martabat manusia, keadilan, dan kasih sayang. Membantu masyarakat yang lebih baik. Keduanya membantu membangun masyarakat lebih adil, sejahtera, dan harmonis. Dengan demikian, jiwa sosial dan humanis merupakan konsep penting dalam membangun hubungan yang positif dengan orang lain dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari saya. Halo semuanya, Salve, Shalom. Perkenalkan, nama saya Marcella Octaviana Cinta dari Prodi PKK 5 semester 1. Di sini saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 1 tentang ajaran sosial gereja. Yang pertama ada pengertian ajaran sosial gereja Katolik. Ajaran sosial gereja Katolik adalah kumpulan prinsip, nilai, dan pedoman moral yang diberikan oleh gereja Katolik untuk membimbing umatnya dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Ajaran sosial gereja berfokus pada bagaimana iman Katolik diterapkan dalam konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya demi mewujudkan keadilan, kedamaian, dan martabat manusia. Ajaran sosial gereja berakar dari ajaran Injil, tradisi gereja, dan refleksi atas situasi dunia nyata. Ia menegaskan bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan hormat dan hidup bersama dengan solidaritas serta keadilan. Yang kedua ada sejarah singkat ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja mulai dikembangkan secara formal pada abad ke-19 dengan diterbitkannya ensiklik Rerum Novarium 1891 oleh Paus Leo ke-14. Ensiklik ini menanggapi kondisi sosial akibat revolusi industri seperti eksploitasi buruh dan ketidakadilan ekonomi. Sejak itu, banyak ensiklik dan dokumen gereja yang diperkaya ajaran sosial gereja seperti Quadragesimo Annum, Pacem in Terris, dan Contesimus Annus. Yang ketiga ada prinsip utama ajaran sosial gereja. Ada martabat manusia. Setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga memiliki martabat yang tak ternilai. Martabat ini harus dihormati dan dilindungi dalam setiap aspek kehidupan tanpa diskriminasi. Yang B ada kebaikan bersama. Kebaikan bersama berarti kondisi sosial yang memungkinkan setiap individu dan kelompok mencapai perkembangan dan kesejahteraan secara menyeluruh, baik secara material maupun spiritual. Yang C ada solidaritas. Solidaritas adalah sikap persaudaraan dan tanggung jawab bersama antar sesama manusia tanpa memandang perbedaan latar belakang. Ilmu ini mendorong tindakan saling membantu dan memperjuangkan keadilan sosial. Yang D ada subsidiaritas. Prinsip subsidiaritas menekankan bahwa masalah sosial harus diatasi pada tingkat terdekat dengan individu atau komunitas. Baru kemudian diangkat ke tingkat yang lebih tinggi bila diperlukan. Ini menjaga kebebasan dan kemandirian individu dalam kelompok kecil. Yang C ada preferensi untuk orang miskin dan terpinggirkan. Gereja menegaskan pentingnya memperhatikan kebutuhan orang miskin, tertindas, dan mereka yang kurang beruntung. Mereka harus diberikan perhatian khusus dalam kebijakan sosial dan ekonomi. Yang F ada perdamaian dan keadilan.
Kedamaian sejati hanya bisa terwujud jika keadilan ditegakkan. Ajaran sosial gereja mendorong penyelesaian konflik secara damai dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang G ada perlindungan lingkungan hidup. Ajaran sosial gereja mengajarkan tanggung jawab manusia menjaga ciptaan Allah, termasuk alam dan lingkungan hidup, demi keberlanjutan kehidupan semua makhluk. Yang keempat ada implementasi ajaran sosial gereja dalam kehidupan. Ada dalam keluarga, yaitu membangun keluarga sebagai komunitas kasih dan saling menghormati. Dalam masyarakat, mengupayakan keadilan sosial, menghapus diskriminasi dan membangun solidaritas. Dalam ekonomi, mendorong sistem ekonomi yang adil, melindungi hak kerja dan menolak eksploitasi. Dalam politik, memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kemanusiaan dan perdamaian. Dalam lingkungan hidup, yaitu melakukan tindakan konservasi dan penghormatan terhadap alam. Yang kelima ada peran mahasiswa Katolik dalam menghayati ajaran sosial gereja. Mahasiswa Katolik sebagai agen perubahan sosial harus mampu menerapkan prinsip-prinsip ajaran sosial gereja dalam aktivitas sehari-hari melalui pendidikan, pengabdian masyarakat, dan sikap kritis. Mereka diharapkan menjadi teladan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil, damai, dan beradab. Ajaran sosial gereja Katolik merupakan pedoman moral yang penting untuk membentuk masyarakat yang berkeadilan dan penuh kasih. Dengan menghayati ajaran sosial gereja, umat Katolik diajak berperan aktif dalam menghadapi persoalan sosial, menjunjung martabat manusia, dan menjaga harmoni antara manusia dan sesama dan alam. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pembahasan. Yang pertama ada hubungan ilmu sosial dasar dengan kehidupan mahasiswa Katolik. Ada pendahuluan. Ilmu sosial dasar atau ISD merupakan disiplin ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial, interaksi sosial, struktur masyarakat, serta fenomena sosial yang terjadi. Bagi mahasiswa Katolik, memahami ilmu sosial dasar penting karena membantu mereka menghayati nilai-nilai sosial dalam konteks iman, serta menjadi agen perubahan yang bertanggung jawab dalam masyarakat. 1. Pemahaman sosial dan kesadaran moral. Ilmu sosial dasar memberikan wawasan kepada mahasiswa Katolik untuk memahami masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, konflik, dan perbedaan budaya. Kesadaran ini selaras dengan ajaran gereja Katolik yang mengajarkan cinta kasih, keadilan, dan martabat manusia sebagai pusat kehidupan sosial. 2. Ada integrasi dengan ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja menegaskan pentingnya solidaritas, subsidiaritas, kebaikan sesama, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ilmu sosial dasar menyediakan kerangka akademik untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi mahasiswa Katolik yang berperan aktif dalam masyarakat. Yang ketiga ada pembentukan karakter dan sikap sosial. Melalui ilmu sosial dasar, mahasiswa Katolik dibentuk menjadi pribadi yang kritis, empati, dan bertanggung jawab sosial. Mereka didorong untuk tidak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan orang lain, terutama mereka yang kurang beruntung. Yang keempat ada peran mahasiswa Katolik sebagai agen perubahan. Mahasiswa Katolik dengan pemahaman ilmu sosial dasar baik dapat menjadi agen perubahan sosial yang melandaskan nilai-nilai Injil. Mereka dapat aktif dalam kegiatan sosial, advokasi keadilan, dan
bangunan komunitas yang inklusif dan harmonis. Yang kelima ada menumbuhkan toleransi dan harmoni sosial. Indonesia sebagai negara multikultural membutuhkan sikap toleran dan saling menghargai. Ilmu sosial dasar dan nilai-nilai Katolik mengajarkan pentingnya hidup berdampingan secara damai dan keberagaman. Jadi kesimpulannya, ilmu sosial dasar dan kehidupan mahasiswa Katolik sering berkaitan erat. Ilmu sosial dasar memperkuat pemahaman sosial dan moral mahasiswa, sementara nilai-nilai Katolik mengarahkan mereka untuk mengimplementasikan ilmu sosial tersebut dalam sikap dan tindakan sosial yang nyata, membangun masyarakat yang adil, damai, dan penuh kasih. Nah, yang kedua ada peran ilmu sosial dasar dalam membentuk jiwa sosial masyarakat Katolik. Ilmu sosial dasar adalah cabang ilmu yang mempelajari berbagai aspek kehidupan sosial manusia, termasuk interaksi, struktur, dan dinamika masyarakat. Bagi mahasiswa Katolik, pemahaman terhadap ilmu sosial bukan hanya sebagai pengetahuan akademis, tetapi juga sebagai bekal untuk membentuk jiwa sosial yang berlandaskan nilai-nilai iman Katolik. Jiwa sosial ini sangat penting untuk menjadikan mahasiswa tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga peduli dan bertanggung jawab terhadap sesama. Sini ada ilmu sosial dasar sebagai wahana pemahaman realitas sosial. Salah satu prinsip utama dalam ilmu sosial adalah penghormatan terhadap martabat manusia. Mahasiswa Katolik melalui ilmu sosial dasar belajar untuk menghargai setiap individu tanpa memandang latar belakang, status sosial, agama, atau ras. Ini berjalan dengan ajaran gereja yang menegaskan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar Allah dan berhak mendapat penghormatan penuh. Ketiga, menguatkan sikap empati dan solidaritas. Ilmu sosial dasar menanamkan nilai empati, yakni kemampuan merasakan dan memahami penderitaan orang lain. Mahasiswa Katolik yang memiliki jiwa dan akan terdorong untuk menunjukkan solidaritas, berbagai beban, dan berjuang bersama untuk keadilan sosial. Ini merupakan cerminan nilai kasih Kristiani yang mengajak untuk mengasihi sesama sebagai diri sendiri. Yang keempat ada menumbuhkan sikap kritis dan reflektif. Ilmu sosial dasar melatih mahasiswa Katolik untuk berpikir kritis terhadap berbagai masalah sosial dan reflektif terhadap tindakan mereka sendiri. Mahasiswa Katolik diajak untuk tidak pasif dalam menghadapi ketidakadilan, tetapi menjadi agen perubahan yang bertindak berdasarkan prinsip moral dan sosial yang benar. Yang kelima ada integrasi nilai-nilai Katolik dalam kehidupan sosial. Mahasiswa Katolik menggunakan ilmu sosial dasar untuk menerapkan nilai-nilai iman dalam konteks nyata, seperti keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ilmu sosial dasar menyediakan kerangka untuk mengintegrasikan ajaran sosial gereja dengan pengetahuan akademik agar mahasiswa mampu berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang lebih manusiawi. Yang keenam ada peran aktif mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan bekal ilmu sosial dasar, mahasiswa Katolik dapat berperan aktif dalam berbagai program sosial seperti pengentasan kemiskinan, advokasi hak asasi, pendidikan masyarakat, dan kegiatan kemanusiaan lainnya. Mereka menjadi jembatan antara ilmu, iman, dan tindakan sosial yang nyata.
Yang ketujuh ada menumbuhkan toleransi dan kerukunan dalam keberagaman. Ilmu sosial dasar mengajarkan pentingnya memahami perbedaan budaya, agama, dan suku bangsa sebagai kekayaan sosial. Mahasiswa Katolik dengan jiwa sosial yang kuat akan mampu mengembangkan sikap toleransi dan hidup rukun dalam masyarakat pluralistik sesuai dengan semangat kasih universal dan iman Katolik. Ilmu sosial dasar memegang peran penting dalam membentuk jiwa sosial mahasiswa Katolik. Melalui pemahaman dan pengalaman ilmu sosial, mahasiswa tidak hanya menjadi cerdas intelektual, tetapi juga menjadi pribadi yang peduli, empati, dan bertanggung jawab sosial. Integrasi antara ilmu sosial dan nilai-nilai Katolik menghasilkan pribadi yang siap berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan penuh kasih. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan dari materi makalah kelompok 1. Hai, perkenalkan nama saya Sofia Jini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran ilmu sosial dasar dalam membentuk jiwa sosial mahasiswa Katolik. Ilmu sosial dasar adalah cabang ilmu yang mempelajari berbagai aspek kehidupan sosial manusia, termasuk interaksi, struktur, dan dinamika masyarakat. Bagi mahasiswa Katolik, pemahaman terhadap ilmu sosial bukan hanya sebagai pengetahuan akademis, tetapi juga sebagai bekal untuk membentuk jiwa sosial yang berlandaskan nilai-nilai iman Katolik. Jiwa sosial ini sangat penting untuk menjadikan mahasiswa tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga peduli dan bertanggung jawab terhadap sesama. Peran ilmu sosial dasar dalam membentuk jiwa sosial mahasiswa Katolik terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, ilmu sosial dasar sebagai wahana pemahaman realitas sosial. Salah satu prinsip utama dalam ilmu sosial adalah penghormatan terhadap martabat manusia. Mahasiswa Katolik melalui ISD atau ilmu sosial dasar belajar untuk menghargai setiap individu tanpa memandang latar belakang, status sosial, agama, atau ras. Ini sejalan dengan ajaran gereja yang menegaskan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar Allah dan berhak mendapat penghormatan penuh. Yang kedua, menguatkan sikap empati dan solidaritas. Ilmu sosial dasar menanamkan nilai empati, yakni kemampuan untuk merasakan dan memahami penderitaan orang lain. Mahasiswa Katolik yang memiliki jiwa sosial akan terdorong untuk menunjukkan solidaritas, berbagi beban, dan berjuang bersama untuk keadilan. Ini merupakan cermin nilai kasih Kristiani yang mengajak umat untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kritis dan reflektif. Ilmu sosial dasar melatih mahasiswa untuk berpikir kritis terhadap berbagai masalah sosial dan reflektif terhadap ketindakan mereka sendiri. Mahasiswa Katolik diajak untuk tidak pasif dalam memahami ketidakadilan, tetapi menjadi agen perubahan yang bertindak berdasarkan prinsip moral dan sosial yang benar. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kritis dan reflektif. Yang keempat, integrasi nilai-nilai Katolik dalam kehidupan sosial. Mahasiswa Katolik menggunakan ilmu sosial dasar untuk menerapkan nilai-nilai iman dalam konteks nyata, seperti keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ilmu sosial dasar menyediakan kerangka dan mengintegrasikan ajaran sosial gereja dengan pengetahuan akademik agar mahasiswa mampu berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih manusiawi. Dan yang terakhir, menumbuhkan toleransi dan kerukunan dalam keberagaman. Ilmu sosial dasar mengajarkan pentingnya memahami perbedaan budaya, agama, dan suku bangsa sebagai kekayaan sosial. Mahasiswa Katolik dengan jiwa sosial yang kuat akan mampu mengembangkan sikap toleransi dan hidup rukun dalam masyarakat pluralistik sesuai dengan semangat kasih universal dalam iman Katolik.
Baik, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan shalom sejahtera.